perang depan mata, Jenderal Turki temui pasukan badai Mediterania. Tidak ada kata main-main bagi pemerintah Turki dalam mewujudkan tujuannya mengeksplorasi sumber energi minyak dan gas di lepas pantai Laut Mediterania Timur yang saat ini disengketakan Yunani dan negara-negara sekutunya. Bahkan, mereka tidak memperdulikan kecaman yang disampaikan oleh Yunani dan sekutunya, Prancis, untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di sana. Justru Turki jauh-jauh hari telah mengumumkan serangkaian kegiatan militernya di Laut Mediterania Timur untuk membuktikan kepada Yunani dan Prancis bahwa mereka memiliki kekuatan tempur yang akan mati-matian membela kepentingan dan tujuannya di Mediterania Timur. Salah satu kegiatan militer yang dilakukan oleh Turki adalah menggelar operasi militer Badai Mediterania Kapten Martir Cengiz Topel 2020 dan mengerahkan pasukan angkatan bersenjata Turki dari berbagai matra di Republik Turki Siprus Utara. Kegiatan operasi militer Badai Mediterania yang dimulai pada 6 September lalu di Siprus, Turki Utara, menambah deretan panjang untuk mengancam pertahanan Yunani yang didukung oleh Turki. Bagaimana tidak, Siprus, Turki Utara adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Siprus Yunani di bagian selatan pulau. Wilayah itu memiliki nilai historis konflik antara Turki dan Yunani ketika peristiwa kudeta militer 1974 yang dilakukan oleh Turki untuk mencaplok Yunani. Konflik di Mediterania Timur antara Turki dan Yunani kali ini seperti mengingat luka lama bagi Yunani. Kini, militer Turki kembali menunjukkan taringnya di Pulau Siprus, Turki sebagai show of force, kekuatan terhadap Yunani dan Turki. Pada hari Minggu kemarin, 13 September, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar bersama Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Turki, Jenderal Yasar Güler, serta para petinggi militer Turki lainnya mengunjungi Lefkosa, ibu kota TRNC. Mereka menyaksikan secara langsung kegiatan latihan militer operasi Badai Mediterania itu. Kehadiran Hulusi Akar ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Yunani seakan menandakan bahwa perang antara Turki dan Yunani serta pendukungnya, Prancis, semakin dekat. Seperti diberitakan FIFA Militer sebelumnya, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar sehari sebelumnya telah mengunjungi lokasi latihan pasukan elit Turki, Komando Serangan Bawah Air, atau yang dikenal dengan sebutan Pahlawan Garda, di distrik Kars Turki, Provinsi Selatan Antalya. Dalam kesempatan itu, Akar menjelaskan tentang kondisi di Laut Mediterania Timur kepada seluruh pasukannya terkait dengan sengketa wilayah yang dilontarkan oleh Yunani dan pendukungnya Turki. Akar juga telah menegaskan kepada seluruh pasukan agar mempersiapkan diri dengan disiplin latihan yang tinggi untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang datang. Ada orang yang mencoba membimbing kami dengan melampaui batas dan ketinggian mereka. Kami tidak dapat menerima mereka. Begitulah kata Hulusi Akar menyinggung Yunani dan Prancis yang akhir-akhir ini menolak kehadiran mereka di Laut Mediterania Timur. Pantas Erdogan marah. Ternyata Presiden Prancis suruh Yunani perang. Sebuah fakta baru terungkap dalam konflik maritim yang terjadi di Laut Mediterania Timur. Ternyata ada pihak ketiga yang sangat menginginkan pecah perang antara Turki dengan Yunani. Siapakah dia? Kemunculan pihak ketiga yang berusaha memancing Turki dan Yunani berperang diungkapkan Panglima Turki yang kini menjabat Menteri Pertahanan, Jenderal Hulusi Akar. Dalam siaran resminya yang didapatkan FIFA Militer, pada Senin 14 September 2020, Jenderal Akar mengungkapkan pihak ketiga itu adalah Presiden Emmanuel Macron. Menurut Jenderal Akar, Emmanuel Macron terus memprovokasi dan mengarahkan Yunani untuk segera angkat senjata menggempur Turki. Bahkan, Prancis mengirim pasukan secara rahasia dalam sebuah latihan perang yang digelar Yunani. Ada provokasi terutama di bawah kepemimpinan Macron. Setiap kali Yunani diprovokasi, diarahkan, didorong untuk mengangkat senjata, dan dikirim ke beberapa latihan yang tidak direncanakan. Demikian kata Jenderal Akar. Dan karena alasan inilah ternyata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah dan menyatakan siap perang. Sebelum fakta ini diungkapkan, Jenderal Akar telah beberapa kali mengultimatum Prancis dan negara manapun yang berniat bersekutu dengan Yunani untuk memerangi Turki.
Ancaman Jenderal Akar sepertinya bukan bualan belaka. Terbuka, Turki memang telah menyiapkan pusat operasi udara terpadu. Tempat ini merupakan pusat komando tempur dan pusat pemantauan keamanan seluruh wilayah Turki, termasuk perairan Laut Mediterania Timur. Baginya kehadiran Prancis dalam sengketa itu cuma sebagai pihak yang menebar ancaman tak berdasar kepada Turki. Dengan mendukung Yunani dalam mempertahankan kesalahan terkait batas wilayah maritim di Mediterania. Untuk diketahui, sebelumnya Prancis menebar ancaman kepada Turki terkait sengketa di Laut Mediterania Timur. Prancis mendadak berencana mengerahkan armada perang laut besar-besaran di perairan tersebut untuk mendukung militer Yunani. Tak tanggung-tanggung, Prancis berencana mengirimkan kapal induk nuklir andalannya, Charles de Gaulle, dan serombongan kapal perang lainnya lengkap dengan jet-jet tempur dan helikopter serbu. Kapal induk bertenaga nuklir terbesar di Eropa Barat itu disebutkan akan diberangkatkan dari pelabuhan Toulon dan digambarkan rombongan pasukan militer Prancis bergerak dalam posisi siap tempur. Pengerahan pasukan Angkatan Laut Prancis ke Mediterania Timur dipicu ancaman perang yang dilontarkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Prancis dan Yunani. Erdogan telah menyatakan siap menumpahkan darah dan berkorban nyawa untuk mempertahankan hak kedaulatan wilayah maritim di Laut Mediterania Timur. Prancis sebenarnya bukan pihak langsung yang terlibat dalam sengketa maritim di Laut Mediterania Timur. Yang bersengketa sebenarnya Turki dan Yunani. Hanya saja, Prancis menilai Turki bersalah dengan melakukan kegiatan seismik di perairan tersebut. Malah Prancis mengirimkan jet tempur ke Yunani untuk membantu memerangi Turki. Turki tak terima dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat Yunani dan Mesir. Sebab, sebelum ada perjanjian itu, Turki sempat meredakan ketegangan di Mediterania dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navtex di selatan dan timur Pulau Castello Rizzo Yunani. Turki menunda semua aktivitas seismik untuk menghargai penolakan yang dilayangkan Yunani terkait zona ekonomi eksklusif. Namun setelah Yunani dan Mesir menandatangani perjanjian ZEE, Turki juga nekat melanjutkan survei dengan kembali melayarkan kapal Orcres dengan dikawal kapal-kapal perang.